Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Bilar. Di sini saya akan presentasikan bagian saya dari kamar kompos. Ini tujuan dari file ini yaitu mengatur tiga service utama, yaitu web dan DB dan volume persistence, sehingga aplikasi dapat dibangun dan dijalankan secara baru. Untuk yang service yang web, untuk image-nya menggunakan image Promisty L1 /tudo DevOps latest, lalu melakukan build dari konteks proyek dengan target build web. Selanjutnya environment digunakan untuk membuat variabel dari file INV, dan untuk portnya melalui host 8000 yang diciptakan di port 80. Lalu untuk volumenya dipakai untuk directory proyek ke /var/www/htms agar perubahan kode langsung terlihat. Dan yang terakhir yaitu dependensi service ini menunggu service DB tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, perkenalkan nama saya Nabil Fadur Rahman. Di sini saya akan langsung menjelaskan pada bagian yang saya buat, yaitu pada bagian Node. Jadi tujuan pada bagian Node ini adalah menyediakan lingkungan khusus untuk menjalankan Node.js tanpa harus menginstal lagi Node secara langsung di komputer .NET. Kemudian langsung saja pada Node ini fungsinya adalah menentukan satu service yang namanya Node yang akan kita gunakan khusus untuk Node.js. Kemudian masuk pada YAML image node 18, itu fungsinya menentukan image node.js versi 18 sebagai dasar kontainer. Cara kerjanya saat kontainernya dijalankan, Docker akan langsung narik image node 18 dan menjalankan sebagai lingkungan yang siap pakai. Kemudian ada YAML working dir over www.html, itu fungsinya untuk menentukan direktori kerja utama dalam kontainer. Cara kerjanya itu semua perintah seperti npm install dan npm run build itu otomatis akan dijalankan dari folder itu. Kemudian ada YAML volumes www.html, itu berfungsi untuk menghubungkan folder project lokal dengan folder dalam kontainer. Cara kerjanya itu Docker langsung melakukan sinkronisasi folder sehingga file lokal bisa langsung dipakai dalam kontainer tanpa perlu copy manual. Kemudian ada YAML command. Ya, pada ini ada command npm install dengan npm run build. Itu fungsinya adalah menentukan perintah utama yang dijalankan saat kontainer node aktif. Jadi bagaimana cara kerjanya itu, Docker ngejalanin shell-nya lalu mengeksekusi npm install-nya untuk mengambil dependensi, dan setelah selesai jadi langsung menjalankan proses build aplikasinya. Kemudian langsung masuk pada yang saya buat lagi, yaitu folder db. Tujuan saya membuatnya adalah menyediakan database server yang berjalan dalam kontainernya, seperti itu. Jadi langsung masuk saja. Cara kerjanya itu di sini ada platform Linux AMD, itu fungsinya menentukan arsitektur platform yang digunakan. Jadi cara kerjanya Docker memaksa penggunaan arsitektur AMD 64 ini agar image MySQL berjalan stabil di berbagai perangkat. Kemudian ada image MySQL 5.7, itu fungsinya menentukan MySQL versi 5.7 sebagai database server. Cara kerjanya Docker menjalankan MySQL 5.7 dalam kontainer sesuai konfigurasi yang diberikan. Kemudian ada env file, dan file itu fungsinya untuk mengambil variabel environment dari file env-nya .env. Cara kerjanya Docker membaca file env lalu menggunakannya untuk mengisi konfigurasi MySQL secara otomatis. Kemudian ada environment MySQL root password. Kemudian ada fungsinya itu mengatur password user root MySQL-nya. Cara kerjanya pertama kali dijalankan password root dibuat sesuai nilainya itu. Kemudian ada MySQL database DB, itu fungsinya membuat database default untuk aplikasi, yang cara kerjanya itu otomatis membuat database baru sesuai nama yang ada di file .env. Kemudian ada MySQL.user, itu fungsinya membuat user database khusus untuk aplikasinya. Cara kerjanya, jadi MySQL nanti membuat user baru yang hanya digunakan oleh aplikasi. Kemudian ada MySQL password. MySQL password itu untuk menentukan password user database aplikasi. Cara kerjanya itu yang user yang dibuat sebelumnya akan menggunakan passwordnya untuk autentikasinya. Kemudian ada port 3306 itu fungsinya membuka akses database keluar kontainer. Cara kerjanya itu port MySQL di kontainer dipetakan ke port komputer host, jadi bisa diakses dari aplikasi dan tools yang eksternal. Kemudian
masuk ke volumenya, jadi fungsinya itu menyimpan data SQL secara permanen. Cara kerjanya itu folder data MySQL di kontainer diarahkan ke Docker volume agar datanya tidak hilang walaupun kontainernya ada dihapus. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kemudian untuk running akan saya serahkan kembali kepada saudara Yosef. Baik, untuk menjalankan Dockernya kita akan menggunakan dua command, yaitu docker compose app/d. Ini itu digunakan untuk menjalankan semua service yang didefinisikan tadi, itu web dan db background kita. Dan perintah untuk membuka shell interactive bash di dalam container service web sedang berjalan, kita menggunakan command ini. Sudah bisa dipakai. Seperti ini. Sekian dari game kami. Baik semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Ansible dan juga penginstalan Docker menggunakan Ansible. Namun sebelum itu saya akan mempresentasikan uh, konfigurasi apa saja yang sudah saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat, saya cd dulu ke Etsy. Nah, jadi sebelum saya mulai, saya cd dulu ke Etsy Ansible. Nah, di sini saya ls dulu. Nah, di sini ada ansible.cfg, ada host, ada hostvar, dan ada roles. Nah, di sini eh, saya akan menunjukkan host yang akan saya manage. Nah, bagi untuk sebuah konteks, host yang di manage adalah Debian 13 berupa 3 buah dengan IP yang berurutan. Nah, seperti ini ya di hostnya. Let's see, Ansible. Ini langsung ke host ya. Oke. Nah, ini saya membuat grup bernama Linux. Isinya ini, dimana master itu dia berperan sebagai control plane nanti di Kubernetes. Nah, setelah itu untuk workernya seperti ini. Setelah itu saya membuat public key untuk SSH-nya berada di home. Setelah itu saya membuat Ansible become sebagai true karena ada beberapa operasi dari Ansible yang memerlukan sudo. Nah, oke, setelah itu saya akan menjalankan Ansible all ping untuk karena saya lupa vault passwordnya, saya lupa menggunakan vault pass, maka saya akan menggunakan parameter ask vault pass. Passwordnya salah. Nah, ini sudah, jadi sudah bisa dihubungi ya untuk Ansible. Nah, setelah itu saya akan menggunakan playbook. Nah, playbook ini akan berada di ini ya, di GitHub atau di repository lokal saya, di sources nih.
di playbooks. Nah di sini ada beberapa playbook. Nah di sini saya akan menggunakan ini. Saya akan menggunakan playbook ini, yaitu saya mulai dari swap off tidak diperlukan ya. Ini sebenarnya swap off ini tidak diperlukan karena saya sudah mematikan swap. Nah di sini swap off itu dia berisi tentang perintah untuk mematikan swap seperti ini ya. Oke, setelah itu untuk mulai dari awal saya akan mulai dari essentials.yaml. Nah di sini ini dia berisi package-package yang diperlukan, berupa app transport HTTPS, sertifikat CA, curl, GPG, dan juga Docker. Nah di sini saya menggunakan stateless karena saya menggunakan Debian. Debian itu jarang update ya. Jika ada update, maka itu updatean yang penting, sehingga saya menggunakan stateless. Oke, saya akan menggunakan Ansible playbook essentials.yaml ask vault pass. Oke, sudah selesai. Sudah oke ya statusnya untuk ketiga node itu. Untuk fakta-faktanya sudah oke. Setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk menggunakan app transport HTTPS dan segala macam ini digunakan untuk menginstal Kubernetes nanti, karena ada beberapa repository yang perlu di add sehingga dia memerlukan HTTPS, curl, GPG, dan Docker dipastikan karena memang dalam proses instalasi Kubernetes diperlukan Docker sebagai driver utama untuk kontainerisasi. Oke, baik. Untuk playbook essentials sudah selesai ya. Nah, setelah itu saya mengecek lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa playbook ini satu persatu. Nah, ini playbook yang saya gunakan adalah IP Vim. Saya menggunakan Vim IP forwarding. Nah, di sini ini jadi ini akan digunakan setelah Kubernetesnya selesai diinstal. Nah, ini berupa beberapa settingan driver untuk Kubernetes networking, jadi supaya ketiga node itu bisa saling terhubung satu sama lain. Nah, ini dimulai dari load BR Netlifier module. Nah, di sini dalam repo Kubernetes ada ya ini ya, BR Netlifier net filter, maaf. Nah, di sini dia akan mengubah BR net filter menjadi online pada saat boot, sehingga Kubernetes bisa digunakan saat boot. Nah, ini setelah itu dia akan membuat sysctl config untuk networkingnya, mulai dari ini ya, copy kontennya di sini. Nah, ini seperti ini, modenya 0644. Setelah itu di sini langkah selanjutnya dalam playbook ini adalah untuk menjalankan reload sysctl karena tadi ada perubahan ya. Nah, setelah itu
ini akan verifikasi bahwa value-nya sudah benar. Nah, setelah itu di sini sebagai tanda akhir akan diprintkan verifikasi sysctl. Nah, setelah itu ada ini ya, K8s install. Sebelum itu tapi saya akan menjelaskan tentang kubeprep. Kubeprep ini dia berisi tentang, jadi di sini dia akan mengganti file kube supaya di copy ke dalam directory user untuk master, sehingga master ada kube config-nya yang nanti bisa dikopikan untuk kita sebagai yang mengatur control plane. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang K8s install. Nah, di sini ini dia akan menginstal kube ADM, kube LED, dan kube CTL untuk semua node di dalam jaringan Kubernetes-nya. Setelah itu di sini saya akan menjelaskan mengenai containerd. Containerd.yaml. Nah, di sini jadi saya perlu mengkonfigurasikan containerd. Jadi pertama-tama saya akan memastikan bahwa CA certificates dan curl itu state-nya present. Setelah itu saya akan menggunakan GPG-nya Docker untuk meng-add repository Docker. Setelah itu saya akan membuatkan apt repositorinya Docker di sini. Nah, setelah itu hal selanjutnya adalah untuk mengupdate indeks paketnya apt. Nah, setelah itu menginstal containerd. Nah, setelah untuk stabilitas saya akan menggunakan state present. Setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi containerd. Nah, containerd ini etc containerd akan dipastikan bahwa dia adalah sebuah directory. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk mengenerate konfigurasi default untuk containerd. Nah, di sini dia akan memberikan komen containerd config default. Setelah itu menuliskan, langkah selanjutnya adalah untuk menuliskan konfigurasi containerd ke dalam sebuah file. Nah, filenya berupa toml. Nah, ini kontennya itu berupa standar output dari containerd default config. Jadi ini sama seperti mengappend sebuah konfigurasi ke dalam sebuah file. Setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk menginstal cgroup driver untuk sistem D sesuai dengan containerd. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah untuk merestart containerd. Sejauh ini yang paling panjang ya. Oke, baik. Supaya Kubernetes bisa diinstal, saya akan menggunakan playbook containerd, ansible playbook containerd.yaml. Oh, saya harus menanyakan vault pass dulu ya. Ask vault pass. Passwordnya salah lagi.
Nah, ini pertama gathering facts. Nah, setelah itu ini menginstal package-package yang diperlukan. Sudah oke. Nah, setelah itu ini change, berarti ini sudah sukses. Oh, ini ada yang gagal. Oh, maaf. Ini ada yang gagal. Nah, uh, hmm, hmm. Coba saya jalankan lagi. Nah, ini saya akan menjalankan lagi. Oke, semoga bisa. Nah, ini sudah bisa. Oh, menginstal kontainer D-nya yang belum bisa ya. Oh, hmm, hmm. Oke, baik. Sepertinya saya perlu mengubah playbook kontainer D. Nah, sepertinya ini tidak diperlukan. Bentar, ini menginstal kontainer D. Install kontainer D. Oke, apt containerd.io state present. Kok nggak bisa ini ya? Hmm, oke. Saya ubah dulu. Sepertinya. Oke, baik. Jadi ternyata yang perlu saya ubah dari playbook yang gagal tadi adalah ini. Seperti ini ya. Container d.yml. Oke, container d yang saya ubah adalah seperti ini. Jadi menggunakan apt native-nya apt ya. Oke, setelah itu saya akan menjalankan IP forwarding dengan Ansible playbook. Oh ya, sebelum itu saya akan menjalankan container D-nya dulu dengan vault password. Oke, seperti ini. Sudah. Oke, 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 dan oke. Oke, 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 dan berubah. Oke, sudah selesai. Unreachable tidak ada. Oke. Setelah itu saya akan menjalankan IP forwarding. Ask about pass. Nah, ini IP forwarding ini supaya jaringan Kubernetes-nya bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, sudah berubah dan berubah. Oke, sudah oke semua. Oke. Setelah itu saya akan menjalankan K8 steps Ansible playbook K8 steps.yaml ask for pass. Seperti ini. Oke, setelah itu mulai di add semua berubah. Oke, sudah oke semuanya ya untuk Ansible. Setelah itu saya cek lagi. Oke, ini lebih cepat lagi. Saya akan lebih cepat lagi karena baterai saya sudah habis. Setelah itu saya akan menginstal Kubernetes dengan Ansible
playbook K8s install.yaml ask about pass. Oke. Memastikan dulu apakah package-nya K8s sudah ada. Nah, oke. Jadi untuk playbook tadi yang terakhir K8s install sudah selesai. Setelah itu saya akan ngecek oke. Nah, di sini saya akan memastikan kubeprep oke, kubeprep kubeprep tidak diperlukan, yang sudah saya ingat lagi. Oke. Setelah itu saya akan menjalankan K8s worker prep. Oh ya, sebelum saya menjalankan semua playbooknya, saya akan menjelaskan mengenai master prep dan juga worker prep. Nah, K8s master prep ini dia hanya untuk menginisialisasi ADM. Nah, di sini nanti outputnya akan menjadi sesuatu yang penting dan nanti akan mengubah saya akan mengubah master prep worker prep ya, maaf. Nah, di sini worker prep ya. Nah, ini worker prep di sini. Nah, ini sertifikat hashnya sudah ada semua. Nah, di sini nanti saya akan mengcopy paste sertifikatnya. Oke, setelah itu saya akan menjalankan master prep Ansible playbook K8s master prep YAML ask about pass. Oke, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Oke, ADM init ini memang agak lama karena dia menginisialisasi pembukaan terhadap node master. Jadi untuk master ini sudah selesai. Nah, di sini di sini kan ada perintah nih, ADM join. Nah, tokennya ini, lalu ada discovery token cert hash. Nah, ini saya akan copy ke sebuah text file. Lebih tepatnya ke adm.txt ya. Token. Aduh. Maaf ya. Token. Ini. Oke, sampai ke sini. Aduh. Belum tercopy ya. Oke. Token dnz bla 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 bla. Oke, Ctrl Shift C untuk mengcopy. Lalu saya akan menyimpan value-nya di vim adm txt. Nah, di sini ini value yang lama, ya saya akan memasukkannya ke sini. Nah, ini. Nah, lalu value ini saya akan passing ke playbook yang selanjutnya. Nah, ini tokennya saya kontrol oke, ini sudah tercopy. Oke, yes. Saya akan memasukkan ini ke dalam K8s worker prep ya, worker prep YAML. Oke. Nah, ini saya simpan dulu di sini.
Oke, ini sudah tidak berlaku lagi ya. Oke, tokennya ini. Oke, P. Oke. Setelah itu saya akan mengcopy discovery tokennya, itu nih di sini tadi ya, token ini discovery tokennya di sini. Saya cert hash SHA256. Oke. 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 SHA256. Oke, sudah tercopy. Oke, saya akan pasting ini ke dalam sini. Oke, supaya tidak ini, supaya tidak sulit, maka saya akan SHA256 12221 ya, ini diganti. Oke. Oke, dicoba dulu. Ansible playbook. K8s worker prep YAML scroll pass. Oke. Oke, line 20 kolom 1. Oh. Oh iya, saya belum menghapus ini. Oke. Oke. Oh, ini saya salah menggunakan password vault. Oke, sudah benar untuk ini. Oke. Oke dan oke. Oke. Setelah itu saya akan menggunakan playbook kubeprep. Ansible playbook. Sebelum itu saya akan menunjukkan isi dari playbook itu. Yaitu ini kubeprep. Nah, kubeprep itu dia memindahkan, sekali lagi dia memindahkan antara memindahkan kubeconfig ke dalam directory home dari directory defaultnya dengan menggantikan username yang menjadi owner dari file kubeconfig. Nah, setelah itu saya akan di sini saya akan menjalankan Ansible playbook kubeprep ya, kubeprep YAML asphalt pass. Oke, gathering facts. Oke, master oke dan oke, sudah betul ya. Oke. Nah, setelah itu saya akan melakukan SCP dari control plane ke dalam ini dengan cara SCP, karena server SSH-nya masih terbuka untuk semua node termasuk control plane. Nah, di sini saya akan menggunakan SCP
Nah, SCP ini master head 192.168 122.21 titik 2 home master titik qb config. Setelah itu saya akan memindahkan ini ke dalam directory home saya, home, username saya, qb config. Di sini saya dimintakan password. Oke, passwordnya oke, saya akan cek menggunakan ls qb config. Oke, sudah ada. Setelah itu saya akan mencoba menggunakan kubectl get nodes. Oke, ini not ready ya, state-nya dia sedang tidak ready. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk menggunakan Calico. Nah, untuk Calico caranya seperti ini. Oke, saya akan menuju Google untuk project Calico. Nah, project Calico ini adalah sebuah project untuk mengaplikasikan suatu networking interface untuk Kubernetes, jadi supaya ada jaringan dan setiap YAML yang nantinya di-apply sebagai deployment itu dapat berjalan sebagai berlaku untuk semua node yang ada. Kubernetes install. Oke, Calico Quick Start Guide. Nah, saya akan membuat dari sini. Baik, karena saya sudah memiliki Helm, saya akan menginstal Calico dengan Helm. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah Helm version dulu. Helm version. Oke, sudah ada ya. Oke, Helm repo add project Calico https docs tigera io Calico charts. Oke, sudah mulai ada ya di repositorinya. Helm repo update. Oke, untuk project Calico sudah berhasil. Oke. Setelah itu saya akan menginstal Helm chart untuk project Calico, dan saya akan mengecek apakah project Calico itu akan mengubah state dari konten dari masing-masing node menjadi ready. Oke. 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 Ini akan memakan waktu yang agak lama karena saya sudah menginstal beberapa repository sebelumnya. Untuk Helm sudah selesai. Setelah itu saya akan menginstal project Calico dengan cara seperti ini. Oke, ini ya, Helm install Calico. Nah, di sini ini mungkin akan lebih baik karena
dia sudah di manage dengan Tigera operator secara otomatis. Jadi seperti ini ya, Helm ini, Helm install project Calico slash bentar. Oh ya, Helm install Calico Tigera operator. Setelah itu namespace-nya Tigera operator, namespace Tigera operator, create namespace. Ya, lepas stripnya. Oke, sudah install. Oke. Oh ya. Oke, saya ulangi untuk komennya. Helm install Calico project Calico. Setelah itu namespace Tigera operator. Oh, ya, salah. Oke. Helm install Calico project. Namespace Tigera operator, create namespace. Nah, oke, sudah valid. Nah, last deploy. Oke, namespace Tigera operator. Setelah itu saya akan mengecek kubectl get not ready. Oke. Nah, setelah itu saya akan menggunakan manifest yang default untuk project Calico. Nah, ini raw github user content.com bla 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 bla. Oke. Ctrl C untuk copy. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan kubectl apply. Menggunakan kubectl apply F. Oke. Not ready. Hmm. Untuk langkah selanjutnya sebentar, saya belum saya tidak mengantisipasi bahwa kontainernya akan not ready ya statusnya, clusternya akan berstatus not ready. Oke. Setelah menginstal project Calico, saya lupa untuk mengaplikasikan manifestnya. Nah, ini oke, sudah ada ya. Nah, setelah itu saya akan mengecek status node-nya. kubectl describe node coworker 2.
Oke, saya apply lagi. Oke, sudah ready semua ya untuk node-nya. Untuk Ansible dan persiapan Docker kira-kira cuma sampai situ. Mulai dari sini, saudara saya Yuda akan dapat mendeploy project yang sudah jadi. Sebelum melakukan deployment, saya akan melakukan matching dengan environment variable yang telah disediakan atau dibutuhkan oleh MySQL dan juga Laravel-nya. Nah, uh, di sini saya sudah membuat secret. Nah, di sini isinya secretnya berupa root password, database, user, dan juga password. Uh, Root password adalah password yang digunakan oleh root, sedangkan MySQL password adalah password yang digunakan oleh user atau user yang non root begitu. Nah, saya tekan enter seperti ini. Oke, secretnya sudah ada ya. Nah, setelah itu saya akan membuat secret lagi, yaitu Laravel DB secret. Sebentar, saya akan melakukan matching dengan deployment. Nah, di sini saya akan menjalankan perintah kubectl create secret generic Laravel DB secret. From literal di sini yang diminta adalah DB database Laravel. Nah, setelah itu saya membuat lagi di sini itemnya. Di sini username-nya sudah root, sedangkan passwordnya belum disetting. Maka dari itu saya akan membuat passwordnya seperti ini, from literal db password. Nah, di sini saya harus menggunakan password root karena sudah menggunakan nanti akan terautentikasi sebagai user root ketika deployment berjalan dan juga migrasi. DB passwordnya maka dari itu adalah ini ya. Oke, selesai. Oke. Nah, setelah itu baru deployment dapat dilakukan karena secret sudah terbentuk gitu ya. Oke, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Yuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Yuda Pratama. Sini saya akan menjelaskan untuk yang Kubernetes dan si praktek Kubernetesnya. Pertama, di sini saya akan menjelaskan si file deploymentnya dulu. Untuk di yang paling atas, di sini ada yang namanya si headernya. Nah, kegunaan header ini itu untuk mengelola si lifecycle podnya, seperti kontainer, terus juga jumlah podnya, terus juga ada melakukan restart otomatis juga. Nah, di sini untuk yang pertama di awal tuh ada si versinya, terus ada tipe dari si resource-nya sama nama deployment-nya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke spek. Nah, di sini itu ada si replika yang nantinya itu agar menjalankan satu pod Laravel. Lalu jika podnya mati, Kubernetes juga akan membuat ulang otomatis. Lanjut ke selanjutnya yaitu si bagian selector. Untuk bagian selector ini itu dia
gunanya untuk mengelola pod yang memiliki labelnya itu si Laravel ini. Lalu dia tuh harus cocok juga sama si label template metadata labelsnya. Nah, untuk selanjutnya itu si pod template-nya. Di sini pod template ini tuh setiap pod yang dibuat akan diberi label, yaitu Laravel. Nah, labelnya itu penting gitu buat si pod. Lalu masuk ke si kontainer. Di sini kontainer ini akan menjalankan si kontainer Laravel ini, dan dia bakal ngejalanin image-nya itu yang to do DevOps latest. Dan masuk ke INV. Di sini INV-nya itu ada dari nama si DB connection ini, lalu value-nya itu isinya MySQL untuk si namanya, nama DB-nya. Dan yang kedua itu DB host-nya. Di sini juga DB host-nya itu MySQL service, dan DB port-nya itu 3306. DB database-nya itu di sini dia DB database-nya ini tuh nilai yang diambil untuk Kubernetes secret-nya nanti, yang namanya itu Laravel DB secret di sini. Nah, untuk key-nya itu dia DB database, dan username-nya itu nanti DB username ini namanya root, dan DB password-nya di sini kosong. Lalu kita lanjut ke si container port-nya. Di sini untuk container port ini eh, akan diakses oleh si service-nya nanti. Dan kita masuk ke service. Untuk bagian service ini itu nama service kita itu Laravel service, dan untuk di bagian selector di sini nanti gunanya untuk meneruskan si traffic ke pod yang labelnya itu Laravel. Lalu lanjut ke si bagian port mappingnya ini. Nah, untuk port mapping ini portnya itu sama kayak port service, untuk port service-nya. Lalu untuk target portnya itu port container, yang maksudnya itu si port 80 ini nanti bakal target ke si port 80. Dan untuk tipe service-nya di sini kita yaitu node port, yang bisa diakses dari luar cluster. Baik, kalau gitu kita bisa lanjut langsung ke praktek yang deployment-nya. Nah, di sini untuk prakteknya kita bisa nulis kubectl, terus apply script f, dan nama si filenya. Nah, di situ sudah tercreate. Kita bisa cek dengan kubectl get pod. Nah, di sini kan dia masih container creating. Nah, ini kita bisa tunggu dulu bentar sambil cek berkala juga.
Oke, kita sekarang akan masuk ke praktiknya. Di sini kita bakal kubectl apply if deployment dot YAML. Nah, di situ kita langsung cek si podsnya. Nah, di sini udah running ya untuk si podsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang SQL. Nah, untuk penjelasan yang SQL, nah di sini udah masuk ya di yang SQL stack-nya. Nah, untuk yang bagian pertama ini itu ada si precise volume claim ya, terus ada juga metadata dan MySQL PV claim. Di sini tuh itu yang nantinya tuh buat minta si storage sama si potnya itu. Nah, seperti apa ya, kayak minta ruang gitu loh. Nah, di sini di bagian bawahnya itu untuk si bagian requestnya. Nah, requestnya di sini itu meminta satu 1 GB. Nah, untuk selanjutnya itu di sini yang kedua tuh untuk si service MySQL-nya. Jadi nanti tuh gunanya buat ngasih alamat tetap ke si MySQL-nya. Terus juga nanti tuh bakal dipanggil si Laravel-nya sama si MySQL service-nya nih, yang ini. Nah, udah gitu kita masuk ke yang selanjutnya tuh si portnya. Nah, di portnya ini tuh port MySQL default yaitu 3306. Terus juga di sini bakal nerusin si trafficnya ke port yang label MySQL sebelumnya itu. Nah, selanjutnya itu di yang ketiga. Di yang ketiga ini itu yang pertama tuh ada si deployment, terus ada metadata sama MySQL deployment. Itu nanti tuh buat ngejalanin si pod MySQL sama biar ngejaga biar si MySQL-nya tuh hidup gitu. Terus juga ada si selector sama labelnya. Nah, selector sama labelnya ini tuh MySQL, terus juga eh, dia tuh harus cocok sama si labelnya. Si selectornya itu harus cocok sama si labelnya tadi itu. Nah, yang ini. Nah, terus juga ada si recreate. Nah, recreate ini tuh nanti gunanya buat eh, kalau si pot lama dimatiin dulu gitu, terus bakal bikin pot baru. Jadi mencegah MySQL tuh null gitu. Nullnya tuh bersamaan gitu. Lanjut ke container. Di sini untuk bagian container tuh isinya ada MySQL 8.0 yang nanti tuh bakal isinya tuh image resmi dari si MySQL-nya. Sama ada versinya juga 8.0. Terus di sini ada environment-nya atau env. Nah, env ini tuh ya semua si kredensialnya supaya buat nyimpen-nyimpennya gitu. Sama juga diambil dari si secretnya. Dan selanjutnya tuh ada juga si port containernya di sini. Jadi ini tuh nanti buat MySQL listen yang portnya tuh 3306 yang bakal nerusin si service-nya. Terus juga ada juga si bagian volume mount. Untuk si volume mount ini itu nanti lokasi datanya di data MySQL, untuk lokasi data MySQL yang ini. Dan nanti juga dia bakal nyambungin ke PVC, dari PVC ke si potnya. Nah,
Ini untuk si penyambungan PV-nya itu ke si harddisknya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan praktek untuk si deploy si SQL-nya ini. Cara itu sama, kita ctl apply F, lalu my SQL stack.yaml. Nah, itu udah kita deploy. Ntar kita bisa cek di sini ctl get pods. Nah, di situ kita bisa lihat sedang proses container creating. Jadi untuk ini kita bisa tunggu dulu, agak lumayan lama. Tadi di sini kan udah running untuk si deploymentnya. Nah, di sini kita udah bisa lihat kalau si migrate itu berhasil. Nah, untuk bagian selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh partner saya selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu bagian saya, Mikael Radibila, yaitu Helm Charts. Setelah ini A Helm X. Kalau sudah komplit berarti sudah terinstall. Guna helm ini untuk menyediakan akses HTTP atau HTTPS ke dalam aplikasi dalam cluster Kubernetes dengan menggunakan Nginx sebagai ingress controller. Selanjutnya itu Kubernetes-nya. Kalau begini berarti Laravel Ingress sudah terbuat. Guna kode Laravel Ingress ini memungkinkan pengguna mengakses aplikasi Laravel melalui satu endpoint HTTP dan meneruskan request tersebut ke Laravel service di dalam cluster Kubernetes. Sekian bagian saya, terima kasih. Baik, saya dengan Irfan Junuha. Di sini saya akan membahas terkait pada Grafana dan Laravel dashboard ini. Di sini awal-awal saya sudah bikin yang pertama yaitu dari Grafananya. Pertama yaitu ada namanya itu kubectl naked ini. Oke, baik, pertamanya itu ada CD Kubernetes. Jadi di CD Kubernetes ini untuk masuk ke direktori Grafana Ingress-nya. Di dalam Grafana ini saya masuk ke dalam apply F Grafana Ingress untuk membuat pada sebuah Grafana-nya. Lalu di sini ada namanya itu kubectl, kubectl deskripsi. Jadi kubectl deskripsi itu untuk masuk ke deskripsi pada nama aplikasinya. Jadi di sini itu nama aplikasi saya itu Laravel Service. Laravel Service. Nah, ini nama aplikasinya. Setelah Laravel Service, saya masuk ke dalam ke deployment. Nah, dengan ls Grafana Ingress YAML. Di sini masuk ke dalam Prometheus Grafana. Nah, di sini ada nama itu deployment YAML. Dalam deployment YAML ini ada namanya itu DevOps untuk masuk ke versionnya. Di sini IP internalnya ini
Nah, installnya itu ada di dalam cluster IP-nya. Contoh di sini adalah kubectl get nodes. Oke, lalu di sini saya masuk ke kubectl get nodes. Ini berarti ini ada dua ini. Lalu di sini passwordnya adalah admin, username admin, terus nama passwordnya itu yaitu ini. Passwordnya login. Nah, sini masuk ke dalam dashboard, lalu masuk ke dalam Kubernetes ini. Untuk grafana dashboardnya itu kayak gini. Lalu untuk ke bagian ini overview, ini untuk hasil aplikasi yang sudah dimasukkan untuk grafatanya. Lalu di sini ada namanya itu buat mengecek DNS-nya. DNS-nya itu ini. Nah, jadi di sini tuh hasil dari dashboard ini maka hasilnya itu ada dua aplikasi yang sudah terjalan. Yang pertama adalah tuh dari Laravel Development. Ini pertama. Kedua adalah itu MySQL. Nah, di sini tuh namanya itu Laravel Service. Dia portnya ke dalam cluster 19.10.128.2119. Jadi awalnya pertama dari grafana ini yaitu tentang Jude Kubernetes dulu untuk sebuah ke Kubernetes, lalu increase YAML-nya buat ngecek dari ininya pembuatan Laravel Kubernetes-nya namanya increase YAML. Untuk kedua bikin masuk ke sebuah directory Helm chart. Nah, Helm chart itu ada untuk monitoring ke grafatanya. Selanjutnya ada ke Helm Nginx. Di sini mengecek pada adminnya, dan ini passwordnya yaitu ini passwordnya baik. Penjelasan dari saya sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerja saya di bagian Dockerfile. Baik, untuk di sini terdapat codingan di dalam Dockerfile, yaitu untuk yang pertama, untuk from
untuk yang ini penjelasan codingannya untuk From Composer LTSS Deps. Itu tujuannya untuk menginstal dependensi PHP menggunakan Composer. Eh, mu- untuk Composer LTS ini menggunakan image dan hanya menyalin Composer JSON dan Composer log. Untuk Composer install itu install Node.dev tanpa dependensi development. Untuk manfaat DevOps, untuk manfaat di bagian desktop ini, build build akan lebih cepat dan image image final akan memiliki ukuran yang sangat kecil dan dependensi konsisten atau log file. Untuk yang kedua, yaitu from Node 18 Alpine Node.js, yaitu untuk bertujuan membuild aset front end CSS dan JS menggunakan Vite. Baik untuk dan manfaat untuk bagian code ini, yaitu Node.js tidak mengikuti ke image production dan front end sudah siap dipakai atau static access. Baik untuk stage 3 untuk final production, ini bertujuan untuk image final yang akan dijalankan di server. Nah, di sini di server. Baik untuk install system dependencies ini digunakan untuk mengkoneksi database MySQL, zip file handling, dan operasi matematik. Yang selanjutnya config Apache, yaitu bertujuan untuk mengaktifkan mode rewrite, penting untuk Laravel routing. Untuk dokumen root diarahkan ke folder public. Untuk yang ketiga, yaitu copy composer binary, itu bertujuan untuk atau composer ini tersedia di image final dan digunakan untuk optimasi auto load. Nah, dan yang selanjutnya yaitu copy vendor atau copy PHP dependencies, yaitu untuk mengambil hasil install Composer dari stage 1 atau stage 1 dan tidak perlu install ulang di image final. Yang kelima yaitu copy front end build, yaitu menyalin hasil build file dan aset front end siap digunakan oleh Apache. Yang keenam yaitu copy titik-titik ini, yaitu untuk menyalin seluruh source code aplikasi Laravel. Yang ketujuh yaitu set permission and cleanup, itu memberikan akses write ke Laravel dan mencegah error permission di production. Dan yang terakhir final autoload atau optimize autoload, yaitu untuk mengoptimasi performa autoload di production. Nah, ini maksud expose 80 yaitu aplikasi berjalan di port berapa. Misal kita di tugas kami ini di 80, berarti aplikasi ini akan berjalan di port 80 atau di HTTP. Dan di sini kita akan mencoba untuk build Docker, yaitu sebelum kita sebentar. Baik untuk sebelum kita nge-build Docker, kita pastikan dulu untuk versionnya. Docker version atau bisa juga pakai Docker info. Kita pakai Docker version. Baik di sini karena saya sudah menginstal Docker, maka untuk versi terbaru yaitu di Docker version 28.5.1. Nah, setelah kita mengetahui Docker version kita, kita akan memasuki Docker login atau kita masuk ke Docker hub. Misal Docker mesti L1. Docker login. Oke. Docker login strip view. Mesti L1.
Nah, kita sudah masuk ke Docker Hub dengan menggunakan username kita. Baik, untuk yang kedua yaitu build Docker image. Oke. Lagi Jos. Baik, untuk di sini dikarenakan saya memakai personal access token atau PIT, barusan saya sudah bikin di Docker Hub-nya. Mana? Di sini saya sudah bikin dan loginnya sukses. Baik, selanjutnya yaitu eh builder Docker image. Kita akan membuat Docker image. Baik, untuk caranya yaitu Docker build image, Docker build kita masukkan username kita slash nama folder yang ingin dibikin yaitu to do DevOps latest. Baik, karena kelompok kami sudah membuatnya, maka ini hanya perintah yang apabila ingin membuat Docker image. Nah, kita lanjut ke cek mengecek apakah image-nya itu sudah berhasil atau tidak. Caranya yaitu Docker images maka akan ada hasilnya seperti ini, seperti repositorinya apa, Prabusti Alan Fauzan, True DevOps, latest, Inggris ID, create 8 weeks ago, dan size. Maka ini sudah menandakan sudah berhasil bahwa image-nya sudah berhasil dibuat. Baik, untuk yang selanjutnya, nah, selanjutnya yaitu push image. Nah, push image. Untuk caranya yaitu seperti membuat Docker build sama, tapi bedanya kita di push-nya oh, Docker push Prabusti Alwan slash to do DevOps itu latest. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Baik, kita hapus lagi. Dan untuk test pool di server atau di PC lain, baik, untuk test pool di server, kita ketik docker pool Prabusti Alwan introduce DevOps latest error. Oh, salah, ini salah. Doc. Default gitu. Docker. Docker. That is pulling from Prabusti. So, ini akan memakan waktu karena lumayan lama juga. Baik, untuk Docker pool-nya untuk tes server itu sudah berhasil. Nah, status download new image. Baik. Mungkin presentasi tugas saya dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.